Ya, selamat sore, kembali lagi bersama saya Kevin Benaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai praktikum pemrograman web lanjut, form processing dan validasi. Yang pertama, langsung saja di sini kita perlu membuat Laravel baru untuk menghindari terjadinya error dan nantinya inputkan file bootstrap.min.css ke dalam folder public CSS. Nah, ini ya. Ini kita melakukan pembuatan Laravel baru dengan cara mengetikkan composer, create project, private disk, Laravel, slash Laravel 8.0 dengan nama Laravelnya Kevin Laravel 5. Kemudian setelah sudah, kita buat lagi mahasiswa controller yang baru dengan cara kita mengubah direktorinya terlebih dahulu, cd c exam htdocs Kevin Laravel 5, kemudian menggunakan perintah php artisan make controller mahasiswa controller. Selanjutnya kita menghentikan kode program pada web.php ini ya, membuat sebuah root untuk nanti di halaman utamanya. Kemudian menghentikan kode program berikut pada mahasiswa controller.php controller.php ya. Dengan ini public function index return view form pendaftaran. Kemudian ketikkan kode pada file from pendaftaran play.php seperti ini ya. Ada berapa? Ini kita ketikkan seperti ini. Kita jalankan di browser ya. Ini saya menggunakan port tetap 2506 sebagai identifikasi diri saya sendiri. Dari apa yang kita ketikkan tadi muncullah seperti ini, muncullah halaman web seperti ini ya. Terdapat di situ judulnya pendaftaran mahasiswa, kemudian NIM, nama lengkap, email, jenis kelamin, jurusan, dan dalam jurusan itu adalah tabel drop down ya, bisa memilih jurusan apa, dari mana kita berasal. Kemudian kita juga dapat menyebutkan alamat, dan setelah semua data terisi dengan baik, kita langsung saja mencet daftar. Kemudian kita dapat langkah selanjutnya menuliskan kode program untuk root kembali. Di sini root get process form mahasiswa controller class process form, yang mana nantinya dengan URL process form nanti akan mengakses metode process form pada mahasiswa controller. Kemudian kita menambahkan kode program untuk metode process form seperti ini. Process form request, variable request, dump dari variable request sendiri. Selanjutnya kita coba isi form. Kita isi form. Nah, ini kan seperti ini. Kita klik daftar. Hasilnya seperti ini, munculnya di halaman web browser seperti ini. Kenapa muncul seperti itu? Karena tadi kita menggunakan yang namanya dump ya kan. Dan kita modifikasi lagi nih pada metode process form, public function process form dengan seperti ini. Parameter request, variable request, kita menambahkan echo request name, nama, email, jenis kelamin, jurusan, alamat. Kita jalankan kembali, akan muncul seperti ini. Terus selanjutnya ada post request dan CSRF ya, dan CSRF token. Nah, pertama kita lakukan ini modifikasi metode get menjadi post pada tag form. Nah, sebelumnya tadi kan kita menggunakan tag get ya untuk mendapatkan sebuah isiannya tadi dari berbagai kode program yang telah kita tuliskan tadi. Kemudian kita perlu memodifikasi juga root get menjadi root post. Nah,
ketika kita coba jalankan, ternyata hasilnya adalah pack expired not found, ya kan. Nah, ini kenapa kok nggak bisa? Karena kita belum menambahkan CSRF token, kita belum menambahkannya terlebih dahulu dengan kode program seperti ini. Dalam form action ada URL-nya dengan method post, di bawahnya kita tambahkan add CSRF. Kita coba jalankan kembali, bisa ya. Kemudian validasi form dari request object. Kita pertama modifikasi metode proses form terlebih dahulu seperti ini ya, seperti ini. Kemudian dapat juga menggunakan nested array ya. Yang atas ini kan, yang ini ya, yang ini kan menggunakan associative array. Yang di sini kita menggunakan nested array. Kalau kita jalankan, hasilnya itu sama, keduanya itu sama ya, tidak jauh beda. Terus berikutnya ada mengakses pesan error. Kita tambahkan kode program berikut pada file from registrasi belajar.php. Jalan kembali. Nah ini kode program ini kan PHP dump errors, variable errors. Ketika kita jalan kembali, maka tampillah tampilan seperti ini. Namun kan di sini belum ada apa-apa ya. Kita tidak mengisikan apapun di dalam, form registrasi, jadinya tidak ada tampilan apapun. Nah, kita submit dulu coba tanpa menghasilkan data apapun. Hasilnya barulah terdapat error seperti ini. Harus kayak nama itu, field nama, name, email, jenis kelamin itu harus diisi. Kalau nggak diisi akan tampil pesan seperti ini. Kemudian mengakses pesan error. Kita tambahkan file from pendaftaran belajar.php dan hapus code baris program dump. Nah, kita menggunakan if ya. Di sini if dengan kondisi itu, struktur kondisi errors. Di situ ada perorangan juga for each errors as error. Dan if itu. Nah, kita jalankan lagi, ternyata langsung seperti ini. Kita jalankan lagi tanpa mengisikan apa-apa, kan tadi tampilnya jadi seperti ini. Terus coba resubmission kembali form pendaftaran dengan memastikan masing-masing field dengan data yang kurang, yang mana itu maksudnya NIM-nya kita masukkan cuman satu, misalnya satu angka, nama lengkapnya kita masukkan satu huruf, emailnya kita tanpa menggunakan @gmail.com atau @bla bla bla. Nah, maka akan tampil pesan seperti ini. The name must be 8 characters, the name must be at least 3 characters, the email must be a valid email address, and the jenis kelamin field is required. Nah, di sini kan tadi kan jenis kelamin itu pakai underscore ya, jenis underscore kelamin. Tapi kalau dijadikan di sini langsung regenerate menjadi spasi. Seperti itu. Kemudian ada pesan error terpisah. Kita modifikasi programnya terlebih dahulu dengan memberikan add error di setiap kayak fieldnya, kan ada name, nama, alamat, itu jenis kelamin, kita tambahkan masing-masing di situ, ya kan. Ini ada di nama, ada di jenis kelamin, kemudian ada di jurusan. Tuh, kita jalankan kembali web browser tanpa melakukan isi field. Nah, hasilnya apa? Tampillah the name field is required, the name field is required, the email field is required. Seperti itu. Yang selanjutnya kita akan mengaplikasikan Bootstrap. Nah, kita perlu memodifikasikan beberapa kode program pada file form pendaftaran PHP. Ini input text nih. Nah, seperti ini. Text class form kita tambahkan nih. Add error name do is invalid and error. Itu untuk name dan untuk nama dan email sama. Nah, kita tampilkan nih di web browser. Nah, jadinya itu ketika kita menjalankan tanpa mengisi apapun itu tampil kayak gini, tampil seperti ini. Ada tulisan
kolom itu kan yang kotak itu, bagian kotaknya itu berwarna merah dan juga ada tanda silangnya, yang sebelumnya kan nggak ada ya. Seperti itu. Kemudian kita pakai repopulate form. Apa sih repopulate form itu? Jadi ketika kita mengisikan data gitu kan, mengisikan data nama kan tadi itu sebelumnya tuh kita nama terus submit. Apabila salah itu nama kita harus ngulangin kan, harus mengulangi mengisikan nama kita. Jadi kalau ada repopulate form ini misalkan kita salah dalam kurang mengisikan field, jadi nanti ketika harus mengisikan kembali maka nama kita itu tetap ada gitu, nggak nama aja tapi beberapa dari field yang ada itu seperti itu tetap gitu. Jadi untuk membuat itu tetap gimana, jadi kita tidak perlu mengisi ulang, kita menambahkan yang namanya old ya, old. Nah ini kita kan input type ini kan, input ini kita tambahkan di value nya untuk name nya old name, kemudian di nama ada old nama, kemudian di value untuk input emailnya kita old email, kemudian jenis kelamin sama. Nah untuk jenis kelamin ditambah ini, jenis kelamin sama dengan L, datanya cek dengan. Begitu juga dengan jenis kelamin untuk yang perempuan. Tidak jatuh beda dengan jenis kelamin jurusan memiliki sintaks yang sama. Jadi tapi perbedaannya adalah jika di jenis kelamin ada cek, nah di jurusan ini ada selected. Itu kan kenapa kok berbeda ini? Karena kan di namanya apa itu jurusan kan kita drop down ya, drop down table, kita harus memilih gitu loh jurusannya kita di mana. Nah jadi itu akan selected, itu kita menggunakan selected. Dan untuk cek itu kan kayak checklist gitu ya, dicentang. Tadi untuk jenis kelamin kan ada dua, jadi antara perempuan atau laki-laki yang mana dicek seperti itu. Dan kalau yang di jurusan tadi kita akan memilih ya, jadi selected. Kita jalankan di web browser bagaimana. Nah ini ada yang satu, the name field is required. Ketika saya daftar kan di yang saya isikan yang selain nama lengkap itu tetap ada, datanya tetap ada, dan nanti saya tinggal kita tinggal menulis kembali nama lengkapnya kita dengan baik gitu. Kemudian ada validator class. Nah kita perlu menambahkan root baru dengan URL-nya process strip form strip validator yang mengakses metode proses form validator dalam mahasiswa controller. Dan kita menambahkan tag form lagi, file form pendaftaran play.php, form action ya, URL ini metode CSRF ini bisa bukan menambahkan ya, tapi modifikasi gitu dari yang tadi ya. Tadi kan kita punya proses form, nah ini proses form validator. Nah, kita perlu menggunakan ketika kode program untuk metode proses form validator. Nah, di dalam namanya tadi itu apa? Controllernya itu kita perlu ini menggunakan ini juga, use Illuminate support package validator itu. Dan ini kode programnya yang perlu kita isikan. Ada juga add variable validator make request all, membuat tuh. Nah ini jika validator gagal kita return diredirectkan ke halaman biasanya. Ini kita coba lihat tampilan web di browser, ternyata seperti ini. Nah ada tulisan name harus berukuran 8 karakter, kan berbeda ya, sedikit berbeda yang kayak seperti yang sebelumnya. Di ini bisa kita ketikkan itu langsung, tidak yang sebelumnya kan field masih kosong ataupun harus berapa, karena ini sudah ada pesannya itu harus berapa, harus syaratnya itu berapa, seperti itu.
Kemudian kita bisa memodifikasi program agar terlihat rapi. Nah, di sini ada add rules nantinya yang berisikan name dan alamat dan juga error message-nya. Kalau kita inputkan itu salah, berarti kan nanti bisa muncul ini gitu. Dan ini dibuat seperti ini. Validator make request for all rules error message. Kita coba hasil runningnya seperti ini ya. Ya sama saja sebenarnya, sama saja, cuman kan nanti lebih dibuat rapi aja seperti itu. Kemudian membuat custom form request. Kita membuka CMD dan jalankan perintah PHP artisan make request daftar mahasiswa. Kemudian kita cek filenya yang ada di dalam app http request ya. Request, tambahkan aja di sini request. Udah, kita juga kemudian kita buat route-nya. Route post process from request mahasiswa controller process from request form request, dan tambahkan kode program form play.php, atau tadi itu kita lebih baik modifikasinya ya. Modifikasinya setelah sudah, tambahkan kode program berikut pada mahasiswa controller. Mahasiswa controller kita tambahkan use app http request daftar mahasiswa. Kemudian untuk function metodenya kita proses form request daftar mahasiswa request validated data request validated dump validated data. Ketika di running hasilnya adalah seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kurangnya dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih.